Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai, nggak usah basa-basi opening segala macam omong kosong terlalu banyak. Inti-intinya saja. Hari ini kita masuk di hidrogen peroksida atau H2O2 ya. Bapak Ibu, saya jujur ya, kalau Bapak Ibu tidak bertanya dengan jumlah yang banyak, saya biasa bahas materi-materi kayak gini kalau misalnya pertanyaannya banyak, requestnya banyak sekali, saya akan kupas. Tapi kalau Bapak Ibu yang minta cuma 20-30 orang, saya nggak akan bahas. Saya jujur aja, saya orangnya ceplos-ceplos, buka-bukaan. Kalau Bapak Ibu yang request cuma 20-30 orang tentang hidrogen peroksida, saya nggak akan bahas. Kenapa saya nggak mau bahas? Karena itu buang-buang waktu. Kita belajar hidrogen peroksida untuk apa? Itu hanya membuang-buang waktu, energi, dan tenaga. Seperti itu. Saya ngomong juga buang waktu, buang energi. Bapak Ibu yang dengar juga buang-buang waktu, buang energi. Hidrogen peroksida atau H2O2 itu tidak ada manfaat apa-apanya bagi makhluk hidup. Catat itu baik-baik. Ya, H2O2 itu sifatnya toksik atau sifatnya racun. Ya, catat baik-baik itu. Ya, makanya tadi saya bilang di awal kan, saya paling malas bahas-bahas yang nggak penting seperti itu. Tapi karena pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan ini, request yang diminta ini sudah terlalu banyak dan numpuk. H2O2 apa? Hidrogen peroksida apa? Tolong. Kita bahas hari ini, ya, materi yang paling saya nggak suka, seperti itu ya. Hidrogen peroksida ini racun, Bapak Ibu, ya. Itu yang makanya saya malas itu di situ. Ngapain kita bahas racun? Seperti itu. Ngapain kita bahas hal-hal yang nggak penting, ya? Hidrogen peroksida itu digunakan untuk industri, pemutih gigi, ya, pasta gigi, pemutih pakaian, pemutih lantai dan lain sebagainya, ya. Tidak ada kaitan apa-apanya dengan dunia tumbuhan atau makhluk hidup. Seperti itu ya. Ini kalau kita mau hubungkan ya, H2O2 ini kalau Bapak Ibu mau paksa kita hubungkan dengan makhluk hidup, jatuhnya racun. Untuk apa kita bahas racun? Kita bahas sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Bapak Ibu gini ya, H2O2 itu atau hidrogen peroksida itu ya, itu sifatnya racun untuk tubuh manusia. Yang pertama, racun juga untuk tubuh hewan atau binatang. Ya, apalagi mikroorganisme itu sifatnya racun. Ya, dia itu sifatnya racun, toksik. Seperti itu. Nah, kenapa manusia tidak mati karena hidrogen peroksida? Bukannya hidrogen peroksida ini ada di sekitar kita. Bahan-bahan rumah tangga semua kita pakai hidrogen peroksida. Kenapa kita nggak mati? Karena kita punya lever, kita punya hati. Ya, hati atau lever dalam tubuh manusia fungsinya untuk apa? Fungsi organ hati dalam tubuh manusia untuk apa? Untuk mengurai racun, untuk mencerna racun, untuk membasmi racun, dan untuk mencuci racun, menghilangkan racun. Itu fungsi hati. Jadi kalau racun sudah terlalu banyak dalam tubuh kita, kita kena lever. Artinya gagal hati. Ya, kalau hati sudah bekerja maksimal tetapi racun lebih banyak dari hati, maka hati itu jebol. Ya, itu yang disebut dengan penyakit lever. Ya, hati kita jebol karena racunnya lebih banyak. Hati kita tidak bisa bekerja, enzim di hati kita itu tidak bisa bekerja untuk memusnahkan racun itu. Ya, makanya kalau ada orang yang keracunan lalu meninggal, ya, berarti racun itu lebih dahsyat dari enzim yang bekerja di hatinya atau di levernya. Hewan pun sama. Hewan kalau makan racun, binatang kalau makan racun, dia keracunan. Yang berfungsi untuk menangkal racun itu atau menyembuhkan racun itu adalah hati atau lever dari si hewan itu. Ya, hewan punya hati atau lever juga yang nanti dia fungsinya enzim di dalam situ yang akan mencerna atau mengurai racun itu sehingga si makhluk ini tidak mati. Manusia ini tidak mati, hewan ini tidak mati. Nah, enzim itu apa namanya? Enzim itu yang disebut katalase. Nah, enzim katalase ini yang ada dalam lever kita, di dalam hati kita maupun hewan yang nanti akan bekerja untuk memprotek hidrogen peroksida yang sifatnya racun ini untuk diubah menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2. Ya, kalau Bapak Ibu tidak sengaja meminum hidrogen peroksida atau tertelan atau masuk dalam saluran pencernaan kita dalam tubuh kita, nanti yang memerangi itu adalah hati. Enzim katalase ini yang dalam lever kita. Dia yang akan mengurai racun H2O2 ini akan diurai menjadi H2O atau air dan juga oksigen yang nanti bisa kita manfaatkan untuk tubuh kita. Jadi enzim katalase ini yang nanti mengurai racun menjadi suatu bahan saat yang bisa bermanfaat untuk tubuh. Yang tadinya racun jadi yang berguna untuk tubuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau H2O2 dengan konsentrat rendah, racun dengan konsentrat rendah, hati kita atau lever kita enzim katalase itu bisa bekerja. Tetapi kalau dalam konsentrat tinggi, is dead in the morning, ya, mati, is dead now be Conan, ya, seperti itu, ya, tewas seketika, ya. Kalau misalnya H2O2 itu lebih banyak di dalam tubuh kita atau tertelan seperti itu racun dan itu mematikan. Nah, sekarang kita hubungkan kepada tanaman. Tadi saya sudah bahas tentang manusia dan hewan, ya, itu sangat berbahaya untuk kita dan hewan, ya. Kalau bisa dijauhi dari jangkauan anak-anak, ya. Untuk tanaman hubungannya seperti apa? Jadi gini, kenapa H2O2 ini ya jadi populer dan jadi fenomenal dan Bapak Ibu tertarik untuk menggunakannya pada tumbuhan atau tanaman atau lahan pertanian Bapak Ibu? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena pada saat kita menuang H2O2 atau hidrogen peroksida ini ke tanah, maka akan muncul buih-buih. Ya, buih-buih seperti busa seperti itu di atas permukaan tanah. Lalu kita menganggap bahwa wah, tanahnya jadi subur, tanahnya yang padat berubah jadi gembur. Kemudian ada oksigennya, omong kosong. Ya, seperti itu omong kosong itu. Anda sedang dihipnotis ya, Anda sedang ditipu, dibodoh-bodohi dengan penampilan reaksi kimia yang seolah-olah membuat wow. Padahal itu reaksi membunuh. Seperti itu ya, reaksi jahat yang terjadi tetapi mampu membuat Anda terpukau dan tertipu seketika. Seperti itu ya, itu reaksi negatif. Tetapi membuat Anda terpukau dan Anda tertarik untuk membeli, apalagi mengaplikasikan pada lahan. Ya, sekarang saya peruncing, saya merokok dulu.
Nah, kita lanjut ya. Santai-santai saja, pelan-pelan saja belajar itu ya. Oke, kita lanjut. Pada saat Bapak Ibu melihat informasi di YouTube atau dimanapun itu, ya, ketika menuangkan hidrogen peroksida atau H2O2 ini, ya, ke dalam tanah, ke dalam akar tanaman, yang kasusnya adalah tanaman layu fusarium. Tanaman ini layu karena Phytophthora. Tanaman ini busuk akar karena diserang oleh bakteri, ya, dan penyakit virus lainnya. Obatnya adalah H2O2 atau hidrogen peroksida. Oke ya. Begitu kita tuangkan ke dalam tanah, maka akan keluar buih-buihnya, ya, yang fenomenal itu. Lalu tanaman akan subur. Bakteri negatif, jamur negatif atau patogen maupun virus yang ada dalam tanah yang menyerang akar kita akan mati seketika. Ya, jawabannya, ya. Semua mikroorganisme yang ada dalam tanah, baik itu patogen yang negatif maupun bakteri pengurai dekomposer yang positif juga ikut mati. Itu yang pertama ya. Mati semua di dalam situ. Ya, manusia aja mati, hewan aja, sapi aja mati, apalagi bakteri yang lucu-lucu seperti itu. Semua bakteri mati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanah Anda menjadi rusak. Yang ketiga, tanaman Anda akan menjadi rusak. Ya, rusak dalam segi sel. Sel dia akan rusak, sel akar dia itu akan rusak. Seperti itu. Karena di akar tanaman itu ada enzim yang disebut dengan katalase yang saya sebutkan tadi. Di dalam akar tanaman itu ada enzim itu. Ada enzim katalase itu. Enzim katalase itu yang tadi saya sebutkan yang ada di dalam hati Bapak Ibu atau lever Bapak Ibu maupun hati dari sapi, kambing, domba dan lain sebagainya. Enzim itu yang bekerja untuk menghambat pertumbuhan racun itu di dalam tubuh kita. Ya, makanya berbuih. Itu efek sampingnya. Efek dari reaksi enzim ini bekerja untuk membunuh H2O2 ini yang membahayakan tubuh kita, yaitu buih atau berbusa, kemudian mengeluarkan asap-asap seperti asap rokok saya ini. Penampilan yang sangat memukau kan, sangat fenomenal kan, tetapi secara tidak langsung Bapak Ibu sedang memaksa tanaman Bapak Ibu untuk enzim katalase pada akar tanaman Bapak Ibu bekerja lebih maksimal lagi. Dipaksa untuk bekerja lebih keras. Seperti itu. Akhirnya tanaman ini menghabiskan energinya untuk menghasilkan enzim katalase lebih banyak lagi karena H2O2 yang Bapak Ibu siram kepada akarnya terlalu banyak, ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menuang H2O2 pada akar tanaman, tanahnya berbuih, tanahnya berbusa, tanahnya berasap, jangan Bapak Ibu pikir bahwa tanah ini sedang diproduksi oksigennya. Oksigen sedang masuk besar-besaran di dalam akar sehingga akar memiliki banyak oksigen. Bukan itu reaksinya, ya. Itu busa itu adalah oksigen yang dihasilkan dari enzim katalase yang sedang bereaksi dengan racun H2O2 ini tadi. Itu reaksi hasilnya. Jadi enzim katalase ini begitu kena H2O2, hidrogen peroksida, dia akan memecah H2O2 itu, ya, hidrogen peroksida itu menjadi air atau H2O dan oksigen. Air atau H2O dan oksigen ini yang menghasilkan buih-buih atau busa-busa oksigen serta asap. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, buih-buih yang dihasilkan oleh reaksi itu dan asap yang dihasilkan itu mudah sekali terbakar dan meledak. Seperti itu ya. Makanya H2O2 jangan coba-coba Bapak Ibu dekatkan botolnya pada rice cooker, pada kulkas, pada TV yang panas, apalagi terkena sinar matahari langsung. Karena di suhu panas tertentu dia bisa bersifat peledak. Jadi kalau Bapak Ibu yang mendapatkan informasi-informasi di YouTube, mau itu penyuluh pertanian kek, mau itu orang yang ahli pertanian kek, kalau dia bilang H2O2 itu bagus untuk tanaman, komentar di bawah situ. Sejak kapan Anda sebagai penyuluh pertanian, pendamping pertanian, pembimbing kelompok tani menyarankan kita untuk memberikan racun kepada tanaman kita? Sejak kapan Anda dilatih atau diajar seperti itu di sekolah? Sejak kapan? Seperti itu. Sejak kapan? Yang ada ilmunya adalah tanaman, manusia maupun hewan membutuhkan hidrogen, membutuhkan oksigen, membutuhkan air atau H2O. Itu yang dibutuhkan oleh kita. Air atau oksigen, H2O atau air, dan H atau hidrogen. Ya, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan hidrogen peroksida atau H2O2. Itu racun. Makanya karena dia racun, tubuh kita, enzim katalase tadi bekerja untuk memecah racun itu menjadi O2 atau oksigen dan H2O atau air. Jadi tanaman yang Bapak Ibu berikan H2O itu sedang mencoba atau memaksimalkan enzim yang ada pada akarnya, pada tubuhnya untuk mendetoks racun ini, untuk mengurai racun ini yang Bapak Ibu siramkan untuk bisa berubah menjadi air dan oksigen. Pertanyaan saya, kenapa tidak siram saja dengan air? Kenapa kalau mau kasih air ke tanaman, kenapa mesti pakai H2O2 yang sifatnya beracun? Kan ujung-ujungnya kalau kita misalnya siram H2O2 ke dalam tanah, maunya kita itu kan manfaatnya adalah dapat air, dia akan dirubah menjadi air, dan yang kedua dia akan dirubah menjadi oksigen. Lah, kenapa tidak kita kasih aerator saja? Air, kasih masuk aerator, airnya sudah full akan oksigen, siram ke situ. Itu lebih manusiawi daripada Anda siram racun kepada tanaman Anda. Alih-alih sebagai fungisida atau pestisida, omong kosong. Ya, kenapa kalau Anda mau membunuh hama seperti jamur atau bakteri atau virus misalnya pada akar tanaman atau pada ranting dan daun tanaman, kenapa tidak pakai pestisida saja, baik kimia maupun organik? Kenapa mesti pakai bahan-bahan beracun seperti ini? Ya, makanya tadi saya bilang di awal, saya malas bahas-bahas materi-materi soal ini. Tapi karena pertanyaannya terlalu banyak, otomatis saya harus menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Saya bilang tadi, kalau yang bertanya cuma 20 atau 30 orang, saya nggak akan bikin video penjelasan ini karena buang waktu. Ya, buang-buang waktu saja. Ya, nah sebelum saya menutup video ini, biasanya yang nyinyir-nyinyir itu, yang otaknya kosong, yang nggak ada isinya otaknya itu, yang bisanya komentar tapi nggak ada isinya, ya, itu adalah orang-orang pengikut channel-channel yang abal-abal itu. Ya Bapak Ibu, jangan terpengaruh dengan subscriber yang banyak. Ya, jangan terpengaruh. Subscriber sampai 800, 900 ribu, 1 juta subscriber, jangan terpengaruh. Otaknya kosong juga. Kenapa subscriber mereka lebih banyak dari kita? Karena mereka ngemis. Itu bedanya. Setiap video dari awal sampai habis ngemis terus, minta terus. Akhirnya lupa kalau sebenarnya dia buat video itu untuk ilmu atau pencerahan atau informasi. Dia lupa untuk itu.
Ya, lupa untuk itu. Karena di otak dia hanya ngemis subscriber. Seperti itu. Untuk kalian yang nyinyir ya, kalau saya mau minta subscriber dari awal saya bikin video, bikin konten ya, subscriber saya sudah 2 kali lipat dari channel-channel yang kalian tonton itu. Ya, mau dia penyuluh kayak mau dia siapa kayak saya nggak peduli. Masa Anda sebagai pembimbing, Anda sebagai pendamping, Anda sarankan petani yang kurang pemahamannya dengan bahan-bahan kimia berbahaya ini untuk menggunakannya di lahannya. Itu kan secara tidak langsung Anda membahayakan mereka. Seperti itu. Hidrogen peroksida itu Bapak Ibu kalau tetes ke tangan Bapak Ibu bisa iritasi. Seperti itu, bisa luka itu. Dan dampaknya itu bisa berat. Seperti itu. Jangan main-main barang-barang seperti itu. Jauhkan ini dari petani, jauhkan ini dari orang yang tidak paham betul tentang itu. Jauhkan, kasih tahu bahayanya. Jangan Anda dekatkan mereka dengan bahan-bahan berbahaya ini. Ya, saya nggak tahu Anda diiklankan atau dipromosikan oleh siapa, tapi pakai ini. Mana yang bisa berbahaya dan berpotensi mematikan untuk orang lain? Ya jangan kita umbar-umbar, jangan kita informasikan. Kita kasih tahu buruknya. Jadi saya juga bingung ya antara orang-orang ini yang abal-abal ini ya, entah dia paham atau tidak saya juga tidak tahu. Tetapi ya secara garis besar ya kosong juga. Seperti itu. Nah, saya harap ini sudah cukup jelas. Tidak perlu kita perpanjang lagi soal H2O2 ini ya. Karena nggak ada faedahnya untuk lahan pertanian kita. Ya nggak ada faedahnya. Beli saja yang pasti-pasti, buat saja yang pasti-pasti. Mau buat pestisida organik silakan, mau beli yang kimia silakan. Mau buat pupuk yang organik silakan, mau beli pupuk kimia silakan. Yang pasti-pasti aja. Jangan terpengaruh dengan orang-orang bodoh itu ya. Isinya kosong semua di otaknya itu. Ya jadi kalau kosong otaknya, dia kasih tahu ke masyarakat itu juga kosong juga. Jadi jangan terpengaruh. Bapak Ibu fokus saja pada pembuatan pestisida, baik itu organik, fokus ke situ, pestisida organik atau hayati. Fokus saja pada pembelian pestisida yang sifatnya kimia. Fokus saja pada pembuatan kompos, pembuatan humus, pembuatan POC organik yang Bapak Ibu sedang lakukan. Fokus saja sama itu. Fokus saja kalau misalnya mau beli pupuk kimia, fokus saja itu. Fokuskan kita pada hal-hal yang tepat. Jangan fokus kepada hal-hal yang melenceng kiri kanan yang nggak ada faedahnya sama sekali. Akhirnya membuang-buang waktu Bapak Ibu, tenaga Bapak Ibu, beli sana sini, nggak tahu yang dibeli itu adalah racun, ya. Yang dibeli itu adalah berbahaya untuk orang dalam rumah kita juga, ya. Kurang lebih seperti itu saja. Sampai jumpa di pembelajaran dan informasi berikutnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk kita belajar bersama. Dan akhir kata saya ucapkan, salam akal sehat.